Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin, kita sudah mendapatkan satu musibah, ya, di mana beberapa warga masyarakat kita ada yang kena jamret, ada yang kena begal, dan ada yang terkena penusukan sampai warga kita niki meninggal dunia, yang tadi sudah kita sholatkan dan kita kuburkan. Dan peristiwa-peristiwa penjamretan, pembegalan ini terjadi di atas jam 12. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan, menghimbau kepada anggota keluarga kita, dan yang muda-muda menghimbau kepada diri sendiri agar berhati-hati, dan kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu, jangan sampai keluar kampung di atas jam 12. Lebih baik kita berkumpul dengan anggota keluarga kita atau tetangga-tetangga kita dan warga masyarakat kita. Karena kejadian-kejadian ini kan terjadinya di luar kampung kita, walaupun tidak terlalu jauh dari kampung kita. Kalau kita sudah mengetahui ada peristiwa-peristiwa berbahaya seperti ini, maka kewajiban kita untuk menyelamatkan diri kita. Tidak boleh kita meremehkan dan kondisi yang berbahaya seperti ini, karena Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu tercampakkan dalam situasi yang membahayakan. Ini larangan dari Al-Quran. Kalau kita sengaja masuk ke wilayah-wilayah yang berbahaya, itu kita melanggar larangan Allah. Kita sudah tahu, ya, ada yang kehilangan motor, ada yang terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Maka kita harus waspada supaya tidak terjadi peristiwa yang sama. La yuldaghul mu'min min hujrin wahid marratain. Tidak sepantasnya seorang mukmin itu digigit ular 2 kali dari lubang yang sama. Kalau sudah tahu di lubang itu ada ular, jangan kita masukkan tangan kita ke sana lagi. Nah, ini di samping kami nanti akan berkomunikasi dengan aparat kepolisian, kalau perlu dengan TNI, untuk lebih meningkatkan penjagaan demi keamanan daripada warga masyarakat kita. Ini kita saling menghimbau
karena perintah daripada Al-Quran seperti itu, dan perintah Nabi kita juga seperti itu. La darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Untuk warga masyarakat kita yang meninggal dunia, kita bacakan surah Al-Fatihah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah sekalian, pada malam Senin yang lalu kita membahas adab makan dan minum. Dan sekarang tersisa sedikit lagi pada halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab kita dalam makan dan minum itu, wala yantaziru ladzizal at'imati wal adab. Tidak perlu dia menunggu makanan yang lezat, wal adama, dan tidak perlu menunggu lauk pauknya. Ini adab kita menghormati makanan. Jangan hanya makanan yang lezat itu saja yang kita tunggu-tunggu. Makanan yang sudah ada kita tidak mencicipinya. Jangan menunggu makanan yang lezat-lezat saja. Wal adama, jangan menunggu lauk pauknya. Fa inna min karamatil khubzi, karena di antara kemuliaan daripada roti. Nah, ini kan roti ini makanan pokok ya di Timur Tengah atau di negara di mana penyusun kitab ini berada. Masuk Nabi kita juga sering menyebut makanan dalam bentuk roti ini. Kalau kita kan makanan pokok kita nasi. Ya, bisa saja kita menyesuaikan ya di antara kemuliaan nasi. Nah, di antara kemuliaan roti atau makanan pokok, Allah yantazira bihil adama, agar seseorang tidak menunggu dengan roti itu akan lauk pauknya. Kalau roti itu seperti yang dimakan di negara Arab, atau yang mempraktikkannya sekarang banyak orang-orang kita yang melihat juga di Masjid Raya ketika berkumpul dengan jamaah tabligh, dihidangkan kita roti Maryam namanya. Roti Maryam, ara anu ne lauk ne. Roti. Nah, yang diberitahu roti Maryam ini kenal le Masjid Raya. Ara tau ten ngelut dia. Semacam kuah nah. Nah, itulah dia lauk pauk daripada roti. Jadi roti itu ya kita celupkan di lauk pauknya itu baru kita memakannya. Nah, untuk memuliakan makanan itu jangan sampai menunggu lauk pauknya. Kalau lauk pauknya belum ada lalu kita campakkan roti itu. Kalau lauk pauknya sudah ada ya sangat bagus. Dan biasanya roti itu akan dihidangkan dengan lauk pauknya. Nasi itu juga akan dihidangkan dengan jangan-jangannya. Ya. Dengan daging-dagingnya kan, dengan lauk pauknya. Nah, tetapi kalau nasi saja yang dihidangkan tanpa lauk pauk, ya itu harus kita hormati. Kita makanlah itu. Nah, itu cara kita menghormati nasi. Yang teringat ketika menonton
film tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Sang Kiai juga judulnya. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari melihat ada seseorang yang memakan nasi, lalu disisakan nasi itu, lalu dibuang sisanya. Apa kata Kiai Haji Hashim Asy'ari? Petani yang menanam padi bersusah payah menanamnya untuk kita. Proses menanam padi ini tidak sebulan 2 bulan. Sampai tidak memakai baju para petani itu, bermandikan keringat, bercampur lumpur untuk bisa memberikan kepada kita ini beras. Sekarang beras sudah ada, engkau bikin dia nasi, lalu engkau campakkan seperti ini. Menangis para petani kalau melihat kelakuanmu ini. Nah, itu bahasa beliau untuk memuliakan makanan pokok itu, untuk memuliakan nasi itu. Ya. Makanya tiang niki kalau bersaprah dengan warga masyarakat dan tiang dihidangkan yang menurut tiang itu melebihi porsi yang biasa tiang makan, dia akan kurangi. Walaupun banyak yang bertanya, kenapa dikurangi? Karena kita tidak ingin menyia-nyiakan atau ada sisa daripada makanan itu. Nanti kita berampuk, nanti kita menambah, ya. Nah, akan nikmat sekali rasanya kalau nasi yang sudah terhidang itu sesuai dengan porsi kita dan kita bisa menghabiskannya. Bahkan ada yang, ya, sampai kita dianjurkan untuk meminum kalau ada lauk, ya, ada kuah yang masih menggenang di piring kita itu, ya, dianjurkan kita untuk meminumnya sampai dia habis. Tidak hanya nasinya yang kita habiskan, tapi kalau ada sisa lauknya, sisa kuahnya atau misalnya itu jukut, ya, sayur, masih ada airnya di piring itu, kita dianjurkan untuk ngerop, ya, untuk meminum dia. Nah, itu kita menghormati makanan. Wa yambaghi ayyajtahida, dan sepantasnya seseorang itu bersungguh-sungguh fi taktsiril aidi, dalam memperbanyak tangan-tangan, wa in kana min ahlihi wa waladihi, walaupun ada ia itu dari anggota keluarganya, dari istrinya dan anak-anaknya. Ini anjuran untuk kita makan berjamaah. Istilahnya tenet taksirul aidi. Antara luar ime barang teh jawat makanan ini. Walaupun dengan istri kita, suami kita atau dengan anak-anak kita. Sepantasnya anta berusaha makan dengan berjamaah walaupun bersama anggota keluarga kita. Fa khairut ta'ami ma kasurat 'alaihil aidi, maka sebaik-baik makanan itu adalah makanan yang banyak di atasnya tangan-tangan orang. Ya, makanan terbaik yang banyak tangan-tangan mencicipinya. Kana alaihi salatu wassalam la ya'kulu wahdah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak makan seorang diri. Nabi ente tidak pernah makan seorang diri. Rawahu Anas, diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi gelarnya Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih daripada Allah. Di antara sebab Nabi Ibrahim itu dikatakan dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim tidak pernah makan seorang diri. Beliau sampai menempuh perjalanan 2-3 kilo untuk mencari orang yang akan menemaninya menikmati makanan yang ada. Monita dia tulik sampai sekilo ben dia tulik. Ya, tetangga kita banyak, kita undang, datang. Kita ajak untuk menikmati makanan kita. Ini sunnah, ya. Atau kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami.
makanlah bersama-sama. Luar biasa, ya. Panggil anak-anak kita, ya, yang punya cucu, panggil cucunya, ayo makan bersama-sama. Maka kita berpahala karena mengamalkan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faslun fi adabil akli, ini satu bab pada menerangkan adab makanan. Adab memakan makanan. Wa huwa, dan dia ayyabda'a bismillahi fi awwalihi, agar memulai dengan membaca bismillah di awalnya. Wa bil hamdi fi akhirih, dan membaca alhamdulillah di akhirnya. Wa hasuna an yaqula, dan bagus bahwa seseorang berkata bismillahi ma'a kulli luqmatin, membaca bismillah beserta setiap kali suapan. Nah, setiap kali tenyuap bagus bismillah, nyuap bismillah, nyuap bismillah. Kita makan sambil berzikir. Ya, jadi munara dengan setiap menyuap baca bismillah, tidak keren ya. Karena dia itulah yang bagus kan? Karena kita kan kebiasaan kita tidak seperti itu kan? Hanya membaca bismillah di awal saja, lalu kita nyuap sampai selesai bilang alhamdulillah. Nah, ini bagus kalau seseorang itu setiap kali nyuap dia membaca bismillah, makan sambil berzikir. Subhanallah. Ya. Hatta la yusghiluhu asyarihu an zikrillah, sehingga ya tidak disibukkan akan tiap-tiap, ya, tidak menyibukkan akan tiap-tiap suapan itu oleh orang yang rakus an zikrillahi, daripada berzikir kepada Allah. Nah, asyarih itu orang yang kembarok kan, selalu lahap makannya, marak dengan kelaparan doang. Asyarih, makannya itu sangat lahap, sangat rakus. Nah, supaya orang yang rakus itu tidak lupa untuk berzikir kepada Allah. Fayaqulu fil luqmatil ula, maka dia berkata pada suapan yang pertama bismillah, dengan nama Allah. Wa fis tsaniyati, pada suapan yang kedua bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Wa fis tsalisati, pada suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sudah tiga suapan sudah kita iringi dengan zikir. Nyuap bismillah, nyuap malik bismillahirrahman, nyuap malik bismillahirrahmanirrahim. Wa yajharu bihi, dan dia jaharkan dengan zikrullahnya itu. Artinya bersuara ketika membaca bismillah sini, liyudzakkira ghairahu, untuk mengingatkan yang lain. Kadang-kadang kita lupa baca bismillah, dengar dengan baca bismillah baru kita ikut membacanya. Ya. Kalau kita lupa di awalnya membaca basmalah, di tengah-tengahnya kita ingat, maka kita dianjurkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Wa ya'kulu bil yumna, dan sepantasnya seseorang itu makan dengan tangan kanan kalau dia tidak kidal. Kidal itu kan dia hanya bisa dengan tangan kiri. Wa yabda'u bil milhi, dan dia memulai dengan garam. Nah, memulai dengan garam ini sunnah ini. Wa yakhtimu bihi, dan mengakhiri makanannya juga dengan garam. Ya.
Ini keulat doang yang terlakuk ini, ya. Arak sia. Nah jarang naik kang sia ni, kalau dulang-dulang niki. Yang dulu-dulu betul, ya. Nah, jadi kita mulai makanan itu dengan garam, mengakhirinya dengan garam. Karena ini sunnah, ya. Wa yusaghiru al-luqmata, dan dia mentasgir suapannya. Eperan mentasgir suapannya, tidak ada belik lalu angkun nyuap, ya. Becian angkun tenyuap, ya. Wa yujawwidu madghaha, dan dia memperbagus pengunyahannya. Ngunyah neno agak bagus, suwean sekecil kita mengunyah sehingga makanan yang masuk ke dalam perut kita itu sudah begitu lembut, tidak merepotkan usus kita. Nah, ini kan kita biasa doang terecoh-recoh angkat mangan, ya. Parap ada yang sampun nepi kan, sehingga makanan ini belum sempurna kunyahannya sudah masuk ke dalam perut kita. Kasihan karakitak usus telaun, ya. Nah, jadi kita nyuap ino beci-beci, ndak sekepal tambang telek todok. Nah, itu tidak sesuai dengan adab, ya. Nah, ini biasanya si belik-belik suapan ino dia ketinggalan nembek, pengayah-pengayah biasanya. Yang pernah melihat ini, pernah melihat kita sudah setengah main, lihat bersaprah ini, dia baru datang, ya talonate, tetapnya porsi nasinya itu, tetapi suapannya, Masya Allah, 2 kali lipat. Itu tidak beradab, ya. Nah, ini kita bicara adab memakan. Menggunakan tangan kanan, mulai dan mengakhiri dengan garam, mengecilkan suapan, ya sesuailah dengan standar kita punya mulut, dan memperbagus pengunyahannya. Angkun tenganget ini kita perbagus, ya. Dan ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya. Ya, makanan itu semakin lama dikunyah itu semakin bermanfaat untuk kesehatan kita. Wala yamuddul yada ila ukhra, dan tidak dia memanjangkan tangannya kepada makanan yang lain, ya. Malam yablu'il ula, selama dia belum menelan makanan yang pertama. Tidak songsong diri tengah. Jadi kan makanan sudah ada di mulut kita, telan dulu yang ada di mulut ini, baru kita mengambil porsi berikutnya atau mengambil suapan berikutnya. Karena tidak jarang orang masih makanan di mulutnya, temang nemalik kan yang todok, sehingga kan kembah muan aja ini. Karena apa ya? Karena ingin cepat-cepat habis. Nah, jadi makanan yang ada di mulut kita, kita telan dulu, baru kita mengambil suapan berikutnya, dan terus begitu. Ini adab, ya. Wa alla yazumma ma'kulan, dan agar seseorang tidak mencela apa yang dimakannya. Nah, ini kadang-kadang kita tidak begitu perhatikan ini, mencela apa yang dimakannya. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ta'aman qat, tidak pernah beliau itu mencela makanan sama sekali. In kana a'jabahu akalahu, jika makanan itu menyenangkan dia memakannya. Wa illa, dan jika makanan itu tidak menyenangkannya, tarakahu, dia tidak memakannya, tapi dia tidak mencelanya. Ya. Ini adab. Yang pernah berkembulan, ya, perus tiang sate, ya, dan bau tekunyah masih tegel, empak nih ruannya kurang tunuan, ya lepas tiang siang, ganti dengan makanan yang lain.
Tapi teman tiang niki mengambil sate, tidak bisa dikunyah, ngomeh. Ini siapa yang bikin sate ini seperti ini? Nah, kasihan juga kita dengan yang membikin sate itu. Sudah lama ya bersusah payah ngantep, mencari arang segala macam, lalu kita yang disedekahi malah ngerespon seperti itu. Kalau berkenan makanan itu kita makan, kalau tidak berkenan diamkan saja, jangan kita mencela makanan itu. Mencela makanan itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Mencela makanan, saya tahu dengarnya lawan si sembayang sinaikang dulang itu tersinggung dia. Dua kesalahan kita nanti. Nah, ini jamaah sekalian, adab ya. Yang seringkali ya menemukan makanan yang tidak bisa dikunyah. Saking terburu-buru mungkin membikinnya. Mesi tegel Pak Sempi niki. Ya. Apa? Oh, dengan metik. Ya. Mendarat gigi ini aja. Oper-operan ya, oper kiri, oper kanan. Ya. Tolon ya terus. Nah. Wa ayyakula mimma yalihi, dan agar seseorang memakan daripada apa yang dekat dengannya, illal fakihata, kecuali buah-buahan. Jadi pun makanan semacam lauk pauk, mana yang terdekat itu yang kita makan. Namun buah-buahan kanggo si jauh-jauh, karena dia kan berbeda jenis buah-buahan dengan lauk pauk itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul mimma yalika, makanlah daripada apa yang dekat denganmu. Summa kana yudiru yadahu alal fakihah, kemudian adalah Nabi memutar tangannya ke atas buah-buahan, longkannya buah-buahan yang tidak dekat dengan beliau. Ya. Faqila lahu fi zalika, dikatakan kepada Nabi pada yang demikian itu, kenapa engkau mengambil buah-buahan yang tidak dekat denganmu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, laisa huwa nau'an wahida, dia kan tidak satu jenis. Buah-buahan ini tidak satu jenis dengan lauk pauk ini, maka boleh kita mengambilnya walaupun agak jauh dengan kita. Istilah itu kan sebagai pencuci mulut, punti misalnya. Ya. Tapi kalau sesama lauk pauk, ya, ada ragi kuning, ada ragi putih, ada sate, ada rarit, ya, ada abon. Kemudian yang dekat dengan kita itu adalah kacang asin sama kerupuk, ya itu saja kita. Ya, nah, itu rezeki kita. Nah, kecuali yang di sebelah mengetahui, bayang nih terapetang nih teh, ini ada. Ya. Apalagi modal-modal tebu pakaian kena ngelongkan kan bekerem sorban telau lain. Ya. Nah, makanya sahibul bait, tuan rumah, pandai-pandai menghidangkan makanan supaya jangan ada tamu kita yang kejauhan dari makanan-makanan yang dia perlukan. Ya, pandai-pandailah mengatur itu. Wa alla ya'kula min zirwatil qas'ati, dan agar seseorang tidak makan dari puncak piring. Wa min wasatit ta'am, dan tidak makan dari tengah-tengah makanan. Nasi niki kan kadang-kadang yang ada di piring itu kan mengkun gunungan modelnya kan. Nah, adab kita itu tidak memulai dari puncak nasi niki, si paling atas itu, tidak memulai dari situ. Tidak juga memulai dari tengahnya. Mun kita kan tidak kita pikirkan itu. Ya, dari tengah, dari atas. Ya. Bal ya'kulu min istidaratir ragib, bahkan dia memakan dari pinggir-pinggir roti.
Jadi sunnah neno mulai dari pinggir-pinggir bubur, pinggir-pinggir nasi itu dengan tenembe. Nah, berkahnya itu ada di tengah-tengah, ada yang kemudian. Coba yang nengking itu bekelor kan, terbalik. Mulai dari pinggir-pinggir. Nah, sedih-sedih no. Apa? Hah? Apa mampu judul? Oh. Iya. Yang jelas ini adab saja sebenarnya, tidak ada sanksi napi-napi ya. Tapi termasuk mulai dari pinggir-pinggirnya. Ya, ada yang tengah neno terakhir. Itu berkahnya di situ luar biasa. Ya. Berkah makanan itu ada di tengah-tengahnya. Biar dia paling belakang masuk agar kita akhiri kegiatan makan kita dengan penuh keberkahan. Wa alla yaqta'a bisikin, dan agar seseorang tidak memotong dengan pisau. No. Motongnya apa judul ini? Lal khubza walal lahma, tidak memotong roti, tidak juga memotong daging dengan pisau. Kadang-kadang sekali. Ini kan etika ya, adab. Faqad naha anhu, sungguh Nabi melarang daripadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unhushu nahsha, gigitlah dengan sekuat-kuatnya. Ini si repot ini saudara gigi nih. Ya. Oleh karena itu kalau kita tahu tamu kita nanti ada yang tua-tua, ya, yang tentu ada masalah dengan gigi, maka yang kita hidangkan itu yang agak empuk-empuk. Bagusan isi kelaang itu jangan, ya. Laun tegigit ya Allah kerentengan anu teh. Apalagi sing adu gigi palsu, kelantong gigi palsu nih lah. Tetapi bagi yang apa namanya makanan itu sulit digigit, ya, dan di situ ada pisau darurat sesino kan, darurat. Yang darurat itu jangankan melanggar etika, yang haram saja boleh kalau darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang, yang haram. Bangke boleh kita makan, namun ditekakan yang mati itu, ya. Nah ini kalau kita berpatokan kepada etika ini, arak ladik. Kita kan adab makan dendek memotong daging dengan pisau. Suruh kita menggigit. Dia tahu giginya itu wah injok. Ya. Akhirnya digigit juga kan darurat. Ya. Masya Allah, Habib datang. Habib Ja'far Baharun. Apa rana? Jalan. Habib Ja'far Baharun. Ya. Dede, selamat Ben, selamat semua.
Selesaikan tugas. Silakan lanjut kita. Bismillah. Jamaah sekalian, kita kedatangan tamu Al-Mukarram Habib Ja'far Baharun. Beliau kemarin sempat sholat zuhur di sini ya, bersama tiang, dan nanti pada Isya beliau untuk tujuan dimaksud, dan beliau akan sholat Isya bersama-sama dengan kita di masjid ini. Antum yang baca. Ini kita baca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Wala yudha'u 'alal khubzi al-qas'atu wala gairuha. Di antara adab memakan makanan, tidak diletakkan di atas roti itu atau nasi al-qas'atu, piring, wala gairuha, dan tidak pula diletakkan yang selainnya. Jadi jangan di atas roti atau di atas piring kita, di atas roti atau di atas nasi kita menaruh piring, atau kita menaruh gelas, atau benda-benda lain yang tidak ada sangkut pautnya, karena kita menghinakan makanan itu. Illa ma yu'kalu bihi, kecuali sesuatu yang memang ikut dimakan dengannya, seperti lauk pauknya. Kalau lauk pauknya, daging-daging yang akan menjadi lauk pauk makanan itu boleh ditaruh di atas roti atau di atas nasi itu. Tapi yang tidak berkaitan, piring, gelas, jangan ditaruh di atas roti atau di atas nasi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-khubza, muliakan roti itu, muliakan nasi itu kalau ukuran kita. Fa innallaha ta'ala anzalahu min barakatis sama, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkannya roti atau nasi itu daripada berkah-berkah langit, melalui turunnya hujan, lalu tumbuhlah ya padi, gandum, dan itu menghasilkan nasi atau roti. Wala yamsahu yadahu bil khubzi, dan tidak sepantasnya seseorang mengusap tangannya dengan roti. Juga ini tidak memuliakan makanan ya. Makanya siapkan tisu seusai kita besaprah atau begibung niki, supaya jangan sampai nanti sisa makanan yang ada itu yang kita pakai mengusap tangan kita. Tidak boleh kita menghinakan makanan-makanan yang ada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika jatuh suapan salah seorang di antaramu, falyakhudha, hendaklah dia mengambilnya, wal yumit ma kana biha min adza, hendaklah dia menyingkirkan apa yang ada dengan suapannya itu daripada kotoran. Amun arak makanan tetri ya, ambil dia kotoran yang ada, kita enyahkan, kita singkirkan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk setan. Kalau kita tidak mengambilnya, nanti setan yang akan memakannya.
Wal yal'aq asabi'ahu, dan hendaklah dia menjilat ya jari-jari tangannya begitu selesai memakan makanan. Wala yanfakhu fit ta'amil har, dan jangan seseorang itu meniup pada makanan yang panas. Nah, ini masih banyak terjadi. Tunggu saja, nanti dia akan dingin sendiri. Etika kita memakan makanan, kalau dia panas, jangan kita meniupnya. Ya. Fadzalika manhiyun anhu, yang demikian itu terlarang daripadanya. Wa ya'kulu minat tamri al-autaro, dan hendaknya seseorang memakan daripada korma itu yang ganjil-ganjil. 1, 3, 5. Nah, kalau makan korma diusahakan memakannya secara ganjil. Wala yajma'u bainat tamri wan nawa ala tabaqin, dan jangan seseorang mengumpulkan antara korma dan biji korma ala tabaqin, di atas piring yang sama. Kan untuk makan korma ada bijinya, taruh di tempat yang lain, jangan disatukan dengan korma yang masih belum kita makan. Nah, inilah adab kita. Ternyata banyak yang belum kita terapkan adab-adab dalam memakan makanan ini. Wa amma syurbu, adapun meminum, bagaimana adab kita meminum? Fayakhudhu al-kuza, ya. Fayakhudhu al-kuza biyaminihi. Seseorang mengambil gelas ya dengan tangan kanannya. Wa yaqul, dan dia berdoa atau berkata bismillah, dengan nama Allah. Wa yashrabuhu massa la abba, dan hendaklah dia meminumnya dengan tegukan, dengan tegukan yang ringan. La abba, bukan dengan menelannya sekaligus. Artinya kita meminum itu satu teguk, napas kita di luar, lalu minum lagi, berhenti, bernapas di luar, lalu minum lagi. Tidak kita gelak sampai habis. Nah, itu namanya la abba, tidak meminum air itu sekaligus. Sekali masuk ke bibir kita, habis satu gelas itu. Diminta kita bertahap-tahap supaya napas kita ada di luar daripada gelas itu. Fa innal kubada minal abbi, sesungguhnya penyakit hati itu disebabkan oleh minum secara sekaligus. Minum secara sekaligus. Wa yaqulu ba'da syurbi, dan hendaknya seseorang berkata sesudah dia meminum, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air yang aku minum ini azban furata, tawar lagi segar, birahmatihi, dengan rahmatnya. Wa lam yaj'alhu, dan Allah tidak menjadikan air yang aku minum ini milhan, asin, ujaja, lagi pahit, bidzunubina, dengan sebab dosa-dosa kita. Nah, ini doa sesudah kita meminum satu minuman. Wa kullu ma yudaru 'alal qaum, dan tiap-tiap apa makanan minuman yang diedarkan ke atas satu kaum, yudaru yumnatan, hendaknya diedarkan ke sebelah kanan. Jadi kalau mengedarkan makanan, agar diedarkan ke sebelah kanan. Wa yashrabu fi thalathati anfas, hendaknya seseorang meminum pada 3 kali nafas. Jadi bukan sekali nafas, 3 kali nafas. Yahmadullaha ta'ala fi awakhiriha, dia mengucapkan alhamdulillah di akhirnya, di akhir dia meminum itu. Wa yusammi fi awailiha, dan dia membaca basmalah ya di awal dia meminum minuman itu. Ini sudah tiba waktu Isya, cukup sampai di sini pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bib, akhiri dengan doa. Tunas doa. Doa khatmah selesai pengajian. Amin.